Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Hedi Sanggrio. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita, yaitu implementasi SIM RS sederhana, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana aplikasinya sudah didistribusikan kepada Anda semua ya. Baik, pertama pastikan dulu kita sudah menjalankan web server kita. Saya hari ini menggunakan SAM versi 5.6 ya, dimana servisnya ini harus sudah berjalan. Kemudian pastikan implementasi aplikasi yang sudah didistribusikan diletakkan di folder dimana kita menginstall SAM di htdoc seperti ini. Pastikan juga koneksi ini ya, koneksi database-nya dicocokkan dengan nama database kita. Kita bisa cek nama database-nya adalah localhost php myadmin. Oke, ini passwordnya. Kalau punya saya pakai password ya, kalau punya Anda mungkin tidak pakai password, jadi disesuaikan aja ya. Kemudian di sini database-nya sudah sudah diimpor, namanya adalah db SIM RSHTP. Oke, di sini sudah juga ada usernya. Usernya ada di DB petugas. Untuk login kita nanti usernya admin dan passwordnya adalah admin. Baik ya, untuk menjalankannya kita bisa mengakses ini aplikasi pada folder htdocs bernama SIM RSHTP. Kita langsung coba saja. Localhost / SIM RSHTP seperti itu. Oh, salah ini. HTP. Usernya adalah admin, passwordnya admin. Oke, begitu cara menjalankannya ya. Ini juga sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Permasalahannya, ini kan belum lengkap ya, modul-modul yang ada ini kan belum lengkap. Nah, ini belum lengkap. Seperti di sini belum ada misalnya departemen atau poli. Nah, di rumah sakit itu kan biasanya ada poli umum ya, poli anak, poli mata dan sebagainya. Kita bisa tambahkan ya. Caranya adalah di database kita harus menambahkan terlebih dahulu tabel yang bernama tabel poli. Dengan cara klik ini database-nya terlebih dahulu. Kemudian klik new. Ya, kemudian di sini kita bisa tambahin dengan misalnya nama tabelnya terlebih dahulu tabel poli gitu, tabel poli ya. Kemudian ini kolomnya bisa ditambah, misalnya di sini kita buat ID poli ya, ID poli. Misalnya kita menggunakan integer saja 10 panjangnya, digitnya. Kemudian ini kita jadikan dia sebagai kunci yang berjalan otomatis nih, auto increment, dan berupa nomor jalan otomatis. Kemudian di sini kita kasih misalnya nama poli gitu ya. Ini karena filenya teks biasa ya, kita pilih varchar, panjangnya misal 45. Kemudian di poli itu kan ada misalnya pejabatnya ya, atau kepala polinya gitu. Kita pilih tipenya varchar, teks biasa, panjang paling panjang namanya 35 digit. Atau kalau ada lagi misalnya keterangan ya, nomor telepon atau apa bisa ditambahkan di situ. Ini 45. Atau di sini kita buat nama telepon saja lah ya, telepon. Di sini panjangnya 15 paling panjang. Bisa ditambah ya kalau ingin menambah kolom di sini. Setelah selesai, kita simpan. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan, sudah menambahkan satu tabel poli. Ini ternyata sudah ya. Kita anggap ini aja ya tabelnya. Ini rupanya sudah di sini. Di sini kita coba masukkan data, ya, klik insert. Karena jalan otomatis ini nggak usah diisi ya. Misalnya pertama adalah poli anak gitu. Pejabatnya misalnya dokter siapa? Misalnya dokter Suryo misalnya gitu. Misal ini contoh 0761. Misal ini contoh ya. Yang kedua nih kosongin aja karena jalan sendiri dia. Misalnya poli
poli apa, misalnya poli mata ya, pejabatnya misalnya Dokter Andika, teleponnya 0761 misalnya gitu. Ini contoh. Klik go. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan sebuah tabel poli ya, yang kita isi tadi datanya ada 2 untuk data poli anak dan poli mata gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menghubungkan ke aplikasi ini gitu. Kita ingin tambahkan misalnya di sini ada data poli di sini. Nah, ini kita bisa buka programnya terlebih dahulu. Kita cari di mana posisi meletakkan menu ini ya. Kita gunakan, kalau saya menggunakan Visual Code Studio ya. Ini saya tutup. Kita buka projectnya. Kemudian kita cari di mana kita menginstall, kita meletakkan aplikasi SimRS tadi. SimRS. Nah, ini. Kita buka seperti ini. Oke, sekarang dia sudah terbuka projectnya. Ya, projectnya sudah terbuka. Sekarang kita akan cari di mana posisi meletakkan ini ya. Meletakkan menu-menu ini ya. Kita akan menambahkan data poli misalnya di bawah data obat. Kita bisa cari filenya ya. Kita cari filenya, posisinya ada di master ya. Ini kalau kita ingin menambahkan navigasinya, menu navigasinya bisa kita tambah. Saya tidak membuat dari awal karena program studi Anda adalah ilmu kesehatan masyarakat ya, jadi saya tidak membuatnya ini dari awal, tidak bidang komputer ya, tapi untuk pengetahuan secara global saja ya, bahwa aplikasi di sebuah rumah sakit itu dia bisa di develop, bisa dikembangkan ya. Kira-kira secara umum beginilah caranya gitu, tidak secara detail. Berbeda kalau saya mengajar di program studi sistem informasi atau teknik informatika ya, di perguruan tinggi komputer itu berbeda. Mungkin cara membuatnya ini harus kita ulang dari awal, harus detail sekali, langkah demi langkah. Tapi kalau ini saya gunakan cara cepat saja. Nah, ini saya copy ini saya copy aja untuk menambahkan menu. Misalnya di bawah data obat kita tambahin itu ya. Ini kan untuk buat menu ini ya, list item. Kita buat di sini entry data poli ya. Namanya di sini kita buat poly.php ya. Nah, dia akan link dengan file ini nanti, dengan file di sini kan ada contoh-contohnya, misalnya file obat ya. Nah, kita ini aja nih, kita duplikat saja ini, kita save as boleh, save as, kita kasih nama dengan nama poly.php. Oh, sudah ada rupanya itu. Kita timpa saja, tidak apa-apa. Kebetulan di sini sudah ada programnya ya. Poly.php. Di sini dia akan navigasi ini, dia akan mengarahkan ke nanti ke view obat. Kebetulan ini obat ya. Kita ganti ke poly.php. Nah, berarti di view kita harus buat satu file di sini. Ya, ini sudah ada sebetulnya di sini. Kalau sudah, saya hapus dulu aja ya. Saya hapus saja. Saya ulangi. Misalnya ini. Nah, ya, di folder apa tadi nih? Di folder folder view ya, di folder view. Di sini kita buat menduplikat yang ini ya, karena dia sama polanya. Save as. Kita kasih nama poly.php. Nah, sekali lagi ini saya tidak step by step, tidak dari awal, karena program studi Anda adalah di luar bidang komputer ya. Jadi saya akan tunjukkan secara umum saja lah. Oke, sampai di sini mestinya di sini dia sudah keluar gitu. Nih, data poli. Oh, belum ya, belum ditambahin tadi atau belum disimpan di navigasi. Data poli. Mestinya sudah ya. Navigasi data poli.
Kita coba refresh dulu. Entry data pasien, atau jangan-jangan salah taruh tadi. Jadi master. Kita coba tutup dulu ya, siapa tahu kadang kita membukanya itu beda lokasinya gitu. Jangan-jangan kita yang di drive C ya, padahal kita menjalankannya yang di drive D gitu. Kita cari SIM RS nya ini ya, SIM RS HTP. Kita buka lagi yang tadi navigasinya. Ini kita sudah nambahin nih satu file navigasi bernama entry data poly. Oke, kemudian mana dia entry? Mestinya kita nambahinnya di sini ya. Kita logout dulu aja. Logout. Kemudian kita buka lagi admin. Coba lagi kita tambahin. Jangan-jangan bukan ini filenya ya. Coba kita kosongin dulu. Kan filenya bukan ini. Salah kita ini. Dia bukan navigasi yang ini. Tapi navigasinya ada di pages, kemudian mestinya ini dia filenya ya. Sebentar ya, resume. Oke, kita tambahkan menunya ya. Posisinya ada di, bukan di master navigasi ya, tapi di pages kemudian index. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Di sini kita bisa tambahkan menunya di bawah apa? Misalnya di bawah obat, di sini kita bisa tambahin misalnya entry data poly ya, poly. Kemudian filenya tadi di master namanya adalah poly.php ini. Di dalam folder master. Di dalam folder master. Di sini. Di sini ada poly. Oke, ini. Ya, kemudian coba kita jalankan. Ini data polynya. Oke, sekarang kenapa kok filenya itu memunculkan data obat sementara tadi kita membuat poly ya? Nah, karena file poly.php ini ya, di dalam folder view kita masih mengakses data dari tabel obat. Nah, di dalam view ya, lihat ini di dalam view. Di dalam sini berarti kita buka polynya. Poly ini. Nah, di sini dia masih membuka file obat. Ini kan kelihatan ini. Mana dia query-nya nih? Nih. Buka tabel obat katanya kan. Nih kan, buka tabel obat. Mestinya di sini tabel poly gitu. Nah, baru kita munculin isinya tadi ada kode, ada nama, ada ini ya, ada kode, ada nama, kemudian ada pejabatnya, misalnya ada nomor teleponnya gitu. Ini yang lain nggak kita gunakan. Itu aja ya. Ini cara cepat ya, karena Anda bukan orang IT, jadi saya jelaskan secara global saja gitu. Kemudian ini kita buang kolomnya. Tadi ada ID poly. Kemudian di sini ada nama poly. Ya, tadi kemudian ada apa lagi namanya? Pejabat ya, pejabat. Kemudian di sini ada telepon. Telepon. Nah, ini kita copy aja nih. Ya. Nah, ini ID polynya salah ketik. Ya, ini ya kira-kira seperti itu ya. Masih banyak yang harus kita sesuaikan, tapi script ini untuk menampilkan ya. Coba kita akses kembali. Oke, dia sudah memunculkan informasi dari tabel yang barusan kita bikin, yaitu tabel poly ini.
ada poli anak dan poli mata nih. Judulnya ini bisa kita ganti ya, judulnya kita ganti, namanya menjadi data poli ya. Nah, ini adalah cara cepat saja ya, yang saya kira Anda tidak perlu memahami secara detail ya, karena background dari program studinya memang berbeda. Saya cuma menjelaskan konsep saja lah ini ya, bagaimana sebetulnya aplikasi itu modulnya bisa ditambah ya, database dan tabelnya bisa di develop, bisa dikembangkan ya, kira-kira seperti ini konsepnya ya. Oke, sudah berhasil ya kita membuat satu data poli, dan ini bisa kita integrasikan misalnya pada posisi pasien melakukan pendaftaran. Nah, misalnya pada saat dia mendaftar mau diarahkan ke poli yang mana. Oke, demikian videonya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu nanti video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.